mengajak Yusuf tidur dengan dia. Di situ saya menemukan fakta. Untung Yusuf bukan orang Indonesia. Kalau Yusuf orang Indonesia, bubar rencana Tuhan. Apa hubungannya? Potifar itu pejabat negara eselon 2. Dengar, dia eselon 2, posisinya di bawah Firaun. Nah, orang Indonesia punya mental menjilat pejabat. Jangan tersinggung, ini fakta. Orang-orang yang punya duit dan gak punya duit mulai cari dukung calon presiden yang mana ya. Nah, alasan utama dukung cuma satu. Kalau dia menang, aku dapat proyek. Betul tidak? Itu mental orang Indonesia. Nah, orang Indonesia begitu ada istri pejabat eselon 2 ngajak macam-macam, Yusuf bisa beralasan, Tuhan bukan aku yang mulai, dia yang mulai, jadi aku tidak salah. Dari hari ke hari, kalau Yusuf orang Indonesia, Yusuf berpikiran begini, kalau aku mau dengan istri pejabat itu, nasibku pasti berubah. Kira-kira ya atau tidak? Betul? Pasti berubah. Oh, istri Potifar jadi sayang dia, dan dia akan minta suaminya lepaskan anak itu, beri posisi lebih tinggi. Pasti. Tapi luar biasa, dalam hidup Yusuf, dia tahu berkata tidak kepada siapa dan berkata ya kepada siapa, dia tahu. Sudah baca ayatnya? Ayat 10. Dari hari ke hari perempuan itu menggoda Yusuf untuk tidur dengan dia. Hari ke hari. Ingat, masih umur belasan, di mana nafsu seksnya tinggi-tingginya itu. Anak lagi lihat itu. Yusuf tidak tergoda sama sekali. Baca ayat 11 lebih gila lagi. Ditulis di situ, ketika hari itu rumah itu kosong, tinggal mereka berdua, Yusuf dan Tante Po saja. Dan ditulis lagi ayat 11 itu, Yusuf sedang kerja di kamar pribadi majikannya. Tante ini masuk. Saudara, Yusuf tahu berkata ya kepada siapa dan tidak kepada siapa, dia tahu. Maka Alkitab menulis ketika dia dipegang oleh tante itu, Alkitab menulis maka larilah Yusuf. Seringkali kita memang lari, tapi lari di tempat. Ya sama aja goblok kalau harus lari di tempat. Kita gak lari dengan sungguh-sungguh, maka itu seringkali dosa menjerat kita, mengikat kita. Jubahnya ketarik, Yusuf lari, fitnah terjadi. Ketika Yusuf lari, Tante Po berteriak, pengawal, kejar anak Ibrani itu, aku mau diperkosa, lihat ini bajunya di sini. Mati dia, nggak ada yang bela. Hari itu juga Yusuf dimasukkan penjara tanpa diadili dan vonisnya seumur hidup, tanpa pengacara, tanpa pembela. Secara logika nggak ada harapan. Baca ayat yang ke-19, saudara. Bagaimana dia ditahan, mengerikan sekali. Pasal 41 ayat 14, saudara akan menemukan bagaimana Yusuf dipenjarakan. Sungguh mengerikan. Saudara baca pasal 41 ayat 14. Ketika Firaun diberi usul, ada tuanku orang tahanan dari Ibrani begini, panggil dia. Dia katakan, maka dikeluarkanlah Yusuf dari mana? Baca, dari mana? Tutupan untuk berjumpa dengan Firaun. Lalu ada dua kata kerja, dia bersyukur dan berganti pakaian. Dan itu penting untuk kita meneliti kebenaran itu. Apa pentingnya? Kalau Yusuf harus bersyukur dan berganti pakaian, saudara, dia sungguh-sungguh menderita. Mesir punya 4 macam penjara. Ya, saya ulangi, Mesir punya 4 macam penjara. Yang pertama adalah penjara biasa. Yang kedua adalah kurungan, itu sel kalau bahasa kita. Yang ketiga itu tutupan. Yang keempat itu buangan. Musa kena yang keempat, dia dibuang. Kalau dibuang di padang pasir, itu tergantung fisik orang itu kuat atau tidak. Berjalan berhari-hari tanpa ketemu pohon, tanpa ketemu air. Jadi jangan harap ada warung es, tidak mungkin itu. Dalam keadaan seperti itu cuma satu, mati atau hidup. Kalau dia kuat, dia hidup. Tuhan menyertai Musa sampai dia ketemu suatu oase dan ketemu anak-anak Jitro dan diselamatkan. Firaun pikir Musa sudah mati.
Nah, tahanan Mesir yang paling ngeri itu yang ketiga, yang kena pada Yusuf. Tutupan itu penjara bawah tanah. Bentuknya seperti sumur, tapi sumur kering. Tidak ada sinar matahari. Tahanan yang ditutupan itu cuma bisa berdiri, kencing, berak, tidur, berdiri, sudah. Tidak tahu kapan dibebaskan, karena vonisnya seumur hidup tanpa diadili. Maka itu ketika dia dikeluarkan karena Firaun membutuhkan dia, tanpa tanya Firaun ini orang siapa, dia lagi pusing, lagi panik karena gak ada yang bisa mengartikan mimpi itu. Harus bercukur karena bertahun-tahun dia gak cukur di tempat yang gelap tanpa sinar matahari. Bisa bayangkan, pasti monyet lebih cakep dari Yusuf hari itu. Betul enggak? Rambutnya sudah gak tahu kayak apa. Yang kedua, maka itu dikatakan harus berganti pakaian. Karena bukan cuma bau, bukan cuma compang-camping, berak, kencing tanpa ganti. Bisa bayangkan, itu penderitaan anak muda ini. Dia tetap berkata ya. Mari kita jujur. Kalau kita Yusuf, kalau saya Yusuf, saya akan maki-maki. Kalau tahu taat kepada Tuhan, hasilnya penjara, lebih baik saya berzina hari itu, pasti saya selamat. Boleh berpikir seperti itu? Maka itu mari kita belajar. Kalau kita bisa berkata ya, mengambil keputusan berkata ya kepada Bapa, hasilnya itu luar biasa. Buka sekarang Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Saya kagum pada ayat itu. Bagaimana kondisi Yusuf yang sesungguhnya. Pemazmur menemukan rahasia yang hebat yang tidak ditulis di kitab Kejadian, saudara. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Kita lihat 105 kitab Mazmur ayat 17. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, mendahului Israel. Siapa namanya? Yusuf. Yang diapakan? Dijual menjadi budak. Lihat, dia tetap tidak maki-maki kakak-kakaknya. Dia tidak marah-marah, dia ikut saja. Ayat 18, ngeri. Mereka mengapakan kakinya. Ayo, mengapakan kakinya? Mengimpit kakinya dengan belenggu. Jadi enggak diikat tali rafia. Ingat itu. Kakinya dijepit dengan belenggu. Bayangkan di dalam ruangan tertutup di bawah tanah, masih dibelenggu kakinya karena istri Potifar marah dan tersinggung. Hati-hati dengan bajingan itu, jangan sampai dia lepas. Dia dikalungi emas berapa gram? Saya baca Alkitab ini. Lehernya pakai kalung apa? Bukan kalung, jawab. Lehernya masuk ke dalam besi. Saya nggak bisa bayangkan sejahat apa dalam tuduhan istri Potifar sampai pengadilan Mesir takut kalau tahanan ini lari. Sudah di dalam tutupan, kakinya dibelenggu, lehernya dibelenggu juga dengan besi semuanya. Jujur, renungkan sejenak betapa anak muda ini setia pada visi Yahweh, dan itu luar biasa. Mari kita baca sama-sama ayat 19. Maka itu kalau semua kita dalam hidup bisa berkata ya kepada Bapa dan tidak kepada dosa, semua kita akan menggenapi ayat ini. 1, 2, 3 sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkannya. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Maka itu dalam segala hal nantikan janjinya genap dan firman-Nya membebaskan, membenarkan kita. Inilah hasilnya kalau kita bisa berkata ya kepada Bapa. Gereja Tuhan, apa sebetulnya yang Bapa rindukan dari semuanya ini? Yang dia rindukan adalah supaya namanya segera dikenal oleh dunia ini. Katakan amin. Namanya bisa dikenal oleh dunia ini. Hari ini pilihan di tangan kita. Kita mau berkata ya kepada siapa dan berkata tidak kepada siapa, itu pilihan kita. Kalau kita bisa berkata ya kepada Bapa, percayalah kemuliaannya akan nyata dalam kehidupan kita. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita, dan hal-hal yang hebat yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata ya, nggak sulit sebetulnya. Tapi seringkali kita salah merencanakan sesuatu dan mengambil keputusan untuk sesuatu. Kita seringkali salah. Ayat yang terakhir, biarlah kita dengan sungguh-sungguh menjadi pemenang mulai hari ini. Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat.
Kita akan menemukan kebenaran ini Markus pasal ayat yang